Audio Jungle. Audio Jungle. Untuk memperjelas karena kebetulan calon dan keempat bakal calon dari desa kami dan ketua BPD hadir. Jadi terus terang kami di kepanitiaan setelah adanya penegasan dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa yang dikeluarkan itu secara langsung dan secara sengaja itu mengubah persepsi apa yang kita sepakati pada saat sosialisasi di tempat ini juga. Ya, jadi siapa tahu ada anggapan dari bakal calon bahwa kenapa PPKD mengeluarkan aturan sendiri kemarin, sementara ini jelas aturannya seperti ini. Ini mengenai tadi daftar pemilih yang KTP desa Telesa setempat, biar bertempat tinggal di mana saja bisa memiliki hak untuk masuk daftar pemilih. Kemudian pertanyaan kami yang pertama itu bagaimana perlakuan bagi warga desa tadi kan sebelumnya pindah domisili, artinya di sini pindah KTP, entah itu dia jamaah haji atau pilkades di tempat lain atau segala macam. Dan jelasnya dia pernah pindah dari desa ke desa secara KTP, tapi tempat tinggalnya tetap, rumahnya tetap di desa Telesa. Tetapi sebelum menjelang pilkades sekarang sudah kembali lagi. Apakah perlakuannya sama? Dia tetap harus diberikan keterangan 6 bulan domisili yang dikeluarkan tadi surat keterangan KTP. Kemudian pertanyaan kedua, bagi desa Pemekaran, oke lah tadi bisa dengan KTP desa itu bisa memilih. Tapi bagaimana perlakuannya bagi warga desa Pemekaran yang sudah memproses kartu keluarga? Nah, karena kita tahu sekarang belangko kadang kurang. Jadi karena sudah ada itu berubah kartu keluarganya, tapi KTP-nya masih KTP itu. Bagaimana perlakuannya? Yang ketiga, menilik tadi terus terang kami di PPKD Desa Telesa kemarin waktu penetapan DPS tanggal 12 April 2021 itu menembus angka 920. Nah, dengan adanya penegasan dari SKD dan edaran Bupati tadi itu memberi peluang akan bertambah banyaknya pemilihan terdaftar. Saat yang menjadi pertanyaan di kepala kami itu mengenai danaan. Sementara dana yang disediakan oleh pemerintah desa setempat sebesar 22 juta itu untuk 2 TPS. Jadi kalau tambah TPS tambah pusing lagi PPKD. Kita juga kemarin sempat mendengarkan ada sorotan jika kita minta dana partisipasi dari calon, makanya kami tidak berani. Jadi bagaimana solusinya jika seandainya kami menembus angka 1001 daftar pemilih di DPT nantinya, otomatis kita secara aturan akan harus 3 TPS, jadi harus tambah 1 TPS yang berarti tambah biaya operasional. Terima kasih. Permasalahan yang ada di Kabupaten Wajo tentang pemilihan kepala desa. Baiklah, saya akan membacakan sehubungan surat saudara nomor 140 garing 333 garing DPMD tanggal 1 April 2021 hal permohonan penjelasan tertulis terkait pendataan pemilihan pilkada serentak tahun 2021 disampaikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, syarat pemilih pada pemilihan kepala desa pilkada diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 112 tahun 2014 pasal 10 ayat 2, yaitu A. Penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa berumur 17 tahun atau sudah pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih. B.
nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa dan ingatannya. C. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. D. Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk. Yang kedua, terkait dengan pertanyaan saudara pada surat dimaksud, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. A. Masyarakat desa yang telah berdomisili di desa lain tetapi masih memiliki kartu tanda penduduk desa setempat, maka yang bersangkutan memiliki hak pilih pada pelaksanaan pilkada serentak di desa yang tercantum pada KTP. Pada KTP yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara. B. Masyarakat desa yang memiliki KTP di desa induk tetapi berdomisili di desa pemekaran dalam hal desa induk melaksanakan pilkada serentak, maka yang bersangkutan tetap memiliki hak pilih di desa induk. C. Masyarakat desa yang telah lama berdomisili di desa tetapi tidak memiliki KTP ataupun kartu keluarga tidak memiliki hak pilih. D. Masyarakat desa yang berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara namun belum memiliki KTP atau belum berusia 17 tahun tetapi sudah pernah menikah dapat memiliki hak pilih dengan surat keterangan penduduk yang dikeluarkan oleh instansi setempat dengan dasar kartu keluarga yang bersangkutan diterbitkan sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum disahkannya DPS. E. Masyarakat desa yang melakukan pergantian alamat domisili KTP tidak memiliki hak pilih pada pilkada di desa sebelumnya. F. Apabila ada perbedaan waktu penerbitan antara KK dan KTP, tetap menggunakan waktu penerbitan KTP sebagai dasar menentukan lamanya domisili di desa. 3. Sehubungan dengan angka 2 di atas, diminta kepada saudara untuk menjaga kondusivitas dan stabilitas wilayah dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Dr. Yusnarto Huntoyungo, MPD.